Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN, jumpa kembali dalam program ASN Sehat dan Bugar. Salam sehat, salam bugar. Yeay! Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sebenarnya sangat relatable sekali dengan saya pribadi, tapi juga tentu saja sangat relate dengan Sobat ASN dimanapun berada. Berbicara mengenai pola makan yang baik dan berat badan. Siapa kira-kira yang hari ini bersemangat untuk bisa berbincang dengan saya dan menyaksikan apa yang akan saya bahas? Jadi saksikan sampai dengan akhir nanti, karena tentu saja pembahasan yang akan kita lakukan ini sangat amat aplikatif. Kemudian program ini memang sengaja diberikan untuk Sobat ASN untuk bisa memberikan informasi seputar kesehatan yang adaptif, edukatif, dan juga tentu saja relevan. Dan pastinya guna mendukung produktivitas Sobat ASN dalam bekerja dimanapun Anda berada. Tentunya bersama saya Fani Patricia yang akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir dengan tema Manajemen berat badan ASN bukan sekedar hindari ngemil. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai berat badan, ini bukan cuman nggak ngemil aja, nggak jajan aja, tapi banyak sekali aspek-aspek yang harus kita ketahui. Dan pastinya Sobat ASN pernah ya merasa berat badan itu naik pelan tapi pasti. Bukan gaji yang naik, tapi berat badan yang signifikan naik, ya kan? Dan kalau misalnya mengingat apa saja yang sudah dilakukan, ternyata pola makan yang tidak sehat. Karena memang harus bekerja di belakang komputer, kemudian atau di belakang desk, begitu ya, sambil ngemil nggak kerasa nih, ternyata berat badan ini bisa bertambah, pelan tapi pasti. Kemudian kesehatan menurun, sering pusing, karena makanannya mungkin lebih banyak berkuah, atau mungkin banyak santannya, atau jajan-jajan di luar yang tidak jelas, dan tidak pernah olahraga. Iya kan? Pasti relate banget dengan hal yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, kita akan membahas kupas tuntas tentang topik yang satu ini dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Arina Sabila Rohmani S. Gizi Aifofit dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Halo Mbak Arina. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dan kalau misalnya saya lihat ini segar dan sehat sekali ya. Saya penasaran sama pola makan yang digunakan oleh Mbak Arina sendiri ini. Spill dulu sedikit deh, kira-kira pola makan sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh Mbak Arina ini seperti apa? Mulai dari makan pagi hingga makan malam. Jadi untuk pola makannya ya menganut gizi seimbang ya. Jadi harus memenuhi kebutuhan mikro dan makronutrien. Jadi kalau makronutrien itu kita harus memenuhi kebutuhan protein, kemudian karbohidrat, lemak juga kita harus pilih lemak yang sehat ya. Kemudian mikronutrien itu bisa kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, seperti itu. Wah, ini kayaknya lengkap banget dan memang harus spare time untuk bisa menyiapkan makanan-makanan yang tadi gizinya disebutkan oleh Mbak Arina ya. Nah, pemirsa dan juga Sobat ASN yang menyaksikan, ini kan pasti aktivitas yang padat ini membuat Sobat ASN harus berpikir dan mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan makanan ini dan menghindari ngemil ya. Tapi susah banget nih untuk bisa merubah gaya hidup ini gitu. Nah, sebenarnya gaya hidup itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kenaikan berat badan, Mbak Arina? Sebenarnya besar juga ya. Jadi misalkan kayak gaya hidup yang dia mungkin terlalu pasif, misalkan kayak kurang aktivitas fisik, itu nanti akhirnya akan mengurangi kalori yang kita keluarkan, gitu. Jadi akhirnya nanti akan terjadi yang namanya surplus kalori. Surplus kalori itu yang menyebabkan penumpukan lemak seputan atau di bawah kulit. Bisa kelihatan kayak mungkin di paha, lengan, seperti itu ya, di lengan gitu ya. Itu. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai makanan, banyak yang mengklaim aku makannya dikit kok, tapi aku tetap gendut atau malah tambah gendut. Ini sebenarnya faktor apa yang membuat seperti itu? Sebenarnya sedikit tidaknya makanan itu tidak terlalu bisa berpengaruh ke kalori, cuman tidak tentu ya. Jadi misalkan kita pikir salad buah itu sehat, tapi ternyata bahannya ada mayonaise. Mayonaise itu per 70 gram saja itu sudah 300 kalori. Wah, gitu, tinggi sekali ya. Iya betul. Oh, dari situ. Jadi kalau misalnya mungkin Sobat ASN di sini melihat makanan yang ada buahnya, dilihat nih dressingnya ini mengandung berapa kalori gitu ya. Atau makanan-makanan lain yang dirasa, ini kalorinya rendah kok, dilihat dulu. Karena ternyata ada juga buah-buahan yang kalorinya lebih tinggi daripada fast food ya. Dan kalau misalnya kita melihat cemilan, ini kalau misalnya kita lihat di meja kerja nih, atau ada teman atau rekan kerja yang pulang dari luar kota, bawa cemilan banyak banget sebagai oleh-oleh, ini faktor utama dalam manajemen kesehatan ini apakah dengan cemilan aja yang bikin berat badan kita naik?
Sebenarnya kalau camilan pengaruh juga ya, karena satu toples camilan itu kadang kita nggak sadar ya ngambilnya seberapa. Kadang tahu-tahu langsung satu toples habis semua. Atau satu plastik udah habis gitu kan. Tapi yang menentukan kenaikan berat badan bukan cuma camilan aja. Ada banyak sekali ya asupan. Asupan kita seberapa? Misalkan kalau asupan kita lebih dari kebutuhannya kita, itu tentunya akan menyebabkan peningkatan berat badan. Gitu. Jadi kita perlu tracking kalori. Sekarang kan sudah banyak ya aplikasi penghitung kalori. Tapi nggak boleh sebut merek ya. Oke, nanti bisa cari ya, tracking kalori. Bisa dari situ sih, soalnya kita nggak bisa kalau cuma mengira-ngira. Memang benar-benar harus di-tracking akurat ya. Kemudian ngitungnya juga harus benar, ngitung kebutuhan gizi kalian. Iya, jadi nanti bisa coba mungkin kalau googling bisa cari TDEE kalkulator. Gitu. Kalau misalnya kita bilang berat badan normal, itu cara ngitung yang paling efektif itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita googling gitu ya, ada saja perbandingan satu informasi dengan lainnya itu berbeda gitu. Nah sebenarnya ini langsung dari narsumnya nih ya, seperti apa sih caranya kita tahu kalau TDEE kita kalori seharian itu berapa? Mohon maaf, menghitung kalori. Menghitung kalori. Iya, nanti bisa coba googling aja TDEE kalkulator. Nanti kita masukin ada usia, berat badan, tinggi badan. Kemudian ada juga opsionalnya itu kita bisa masukin body fat kita. Iya. Itu nanti akan keluar kita dari alat pengukur juga. Jadi kalau ada juga namanya BIA itu body composition, buat ngitung body composition. Jadi nanti bisa keluar body fat kita berapa, masa otot kita berapa, bahkan kayak usia sel juga bisa kehitung di situ. Itu alatnya buat umum nggak sih, atau memang harus datang ke suatu tempat dulu yang khusus untuk bisa ngitung kalori tersebut? Biasanya di rumah sakit, di RSUD Dr. Sutomo ada. Ada. Kemudian biasanya di tempat gym sih seperti ini. Ada juga ya, tapi lebih amannya mungkin ke rumah sakit karena bisa langsung konsultasi sama dokter gizi atau mungkin sama Mbak Rina juga gitu kan. Dan perbedaannya untuk bisa mengelola berat badan untuk orang yang kerja di kantor sama yang orang lapangan atau yang lebih aktif, ini apa sih perbedaan cara mengelolanya? Jadi dia lebih ke ini ya, banyak di depan komputer seperti itu. Jadi untuk kebutuhan kalori itu kan dipengaruhi oleh beberapa aspek ya. Berat badan, tinggi badan, usia, kemudian ada juga faktor aktivitas. Nah itu sudah ketahuan faktor aktivitasnya berbeda meskipun dengan berat badan, tinggi badan dan usia yang sama dan jenis kelamin yang sama, tapi kalau aktivitasnya berbeda, itu akan berbeda kebutuhan kalorinya. Gitu. Baik. Jadi kalau untuk yang kerja kantoran, saya sarankan tetap harus aktivitas fisik. Bisa untuk melatih daya tahan otot juga, kemudian juga melatih kardio. Kardio itu yang sangat membantu untuk penurunan berat badan. Gitu. Tadi kalau misalnya Sobat ASN juga menyaksikan ya di tayangan episode yang kemarin atau bahkan berikutnya nih, kita akan bahas mengenai bagaimana olahraga dan memilih olahraga yang tepat, dan ini hubungannya dengan penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal. Nah Sobat ASN pastinya juga ingin tahu bagaimana pola makan yang baik ya. Pagi, udah gedebak-gedebuk nih mengurusi anak, sekolah dan segala macam mungkin ya, atau sudah mengurusi diri sendiri saja, ini sudah gedebak-gedebuk gitu kan. Bagaimana caranya mengatur pola makan yang baik? Harus sarapan dulu yang mengandung gizi yang tadi sudah disebutkan, kemudian juga mengatur jam makan yang baik itu seperti apa? Jadi untuk terlalu padat begitu ya jadwalnya ya, mungkin bisa coba meal preparation ya, meal prep itu bisa coba setiap weekend gitu. Mungkin kita bisa menyiapkan protein, jadi mungkin kayak ayam gitu kita potong untuk per hari gitu, terus kita marinasi dengan bumbu. Jadi nanti mungkin pas pagi hari mungkin kita tinggal kayak masukin ke air fryer. Sekarang kan lebih praktis ya, betul. Ada namanya air fryer itu tinggal kita pasang timernya kan ada, kemudian setting suhu, terus kita tinggal aktivitas itu sudah bisa matang sendiri. Iya, benar. Kemudian tinggal kita siapkan sayuran, mungkin ya seperti selada gitu ya, yang sudah kita potong kemarin sorenya. Nah itu kalau misalnya, ini mengenai gizi ya, ada beberapa Sobat ASN juga yang dengan kesibukannya, mereka meal prep itu satu menu sayur untuk 2 hari.
Apakah ada perbedaan gizinya nih dengan makanan yang dihangatkan? Sayurnya Buat 2 hari nih misalnya nih. Jadi yang satunya gitu. fresh habis masak, terus satunya lagi disimpan, diangetin buat besok. Ini gizinya beda nggak sih? Kalau sayur saya sarankan setiap hari sih untuk masaknya. Berbeda ya. Tapi untuk persiapannya bisa dilakukan mungkin setiap 3 hari sekali begitu. Okay. Jadi nanti mungkin udah siapin aja bumbunya, kemudian nanti paginya tinggal masak aja kan, tinggal mungkin 5 menit udah jadi. Jadi diusahakan itu sayur yang fresh ya? Iya, ya sayur yang fresh. Karena ternyata sayur yang dihangatkan juga gizinya berubah begitu ya? Iya. Karena kan vitamin dan mineral itu kan dia rawan agak ini ya sama suhu tinggi. Dan gitu. kalau bisa jangan dipanaskan secara berulang. Begitu. Akan menjadi berbahaya ya kalau misalnya dipanaskan berulang, bukan hanya gizinya yang hilang saja ya. Oke, wow, noted. Jadi Sobat ASN meskipun habis masak banyak banget nih mungkin ya, tapi kalau tinggalnya hanya 2 orang atau 4 orang di rumah, mungkin bisa diperhitungkan lagi gitu. Apakah masakan ini cukup untuk 1 hari itu tanpa harus dihangatkan, supaya gizinya juga tidak hilang dan malah tidak membahayakan. Oke, tapi pola makan yang realistis banget deh. Mungkin Sobat ASN di sini yang sudah sangat sibuk sekali. Kasih contoh mungkin makanan pagi, siang, dan malam yang paling simple atau realistis tapi gizinya oke nih. Mbak Rina, apa misalnya contohnya? Contohnya misalkan kalau pagi gitu yang paling gampang ini ya, biasanya kakaknya sarapannya apa nih? Aku biasanya sarapannya kalau nggak sereal roti aja sih kalau pagi. Nggak bisa makan yang langsung gede gitu. Jadi kalau biasanya roti gitu ya, roti usahakan ada proteinnya. Jadi bisa dikasih kayak telur. Oke. Kalau misalkan males, maksudnya takut lemaknya terlalu tinggi, nanti mungkin bisa telurnya nggak usah. Ada kuningnya nggak usah pakai minyak kalau persik. Jadi bisa pakai yang tanpa minyak yang tanpa gitu ya? ini, yang wajan anti lengket itu, seperti itu. Kemudian nanti untuk sayurannya kan mungkin nggak sempet nyiapin ya. Itu bisa coba bikin jus tomat. Soalnya tomat itu kan termasuk sayuran ya. Iya, itu bisa coba pakai jus tomat, terus nanti kasih stevia sedikit. Gitu. Itu bisa ya, benar-benar. Iya, stevia itu kan 0 kalori ya, gitu. Oke, dan susu yang pasti ya kalau misalnya susu pagi boleh, ya. Susu atau jus. Iya, pokoknya jangan lupakan serat ya. Serat ini harus ada. Jadi atau dikasih selada kali ya, kan enak banget bikin sandwich gitu ya. Boleh. Oke, itu paling simple, ternyata gizinya tinggi. Makan siang kalau misalnya jajan di luar atau tidak masak nih, makanan apa yang masih penuh dengan gizi? Jadi ini untuk manajemen berat badan ya? Iya, betul. Iya, jadi kita perlu untuk meminimalkan kalori yang masuk. Jadi nasi boleh masuk ya, tapi nanti untuk porsinya itu harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Misal kaloriku 1.500, berarti disesuaikan mungkin berapa nanti kurang lebih ya 100 sampai 150 gram nasi. Kemudian nanti untuk sayurnya itu coba pilih sayuran yang tidak bersantan karena santan itu tinggi kalori. Gitu. Terus kalau misalkan emang kelihatan minyaknya terlalu banyak kayak oseng gitu kan biasanya tinggi ya. Itu kalau bisa sih pilih yang agak ini ya, berkuah mungkin ya, seperti sop atau sayur asem. Kemudian untuk lauknya, kalau untuk menghindari gorengan, nanti bisa coba seperti pepes, seperti itu kan. Iya, betul-betul, yang dikukus gitu ya. Pokoknya protein harus ada ya. Itu harus wajib ya, kalau misalnya mau menjaga berat badan atau menurunkan. Makan malam. Nah, ini sebenarnya dibilang makan malam itu yang ideal tuh jam berapa sih? Sebenarnya kalau untuk makan malam paling maksimal 3 jam sebelum tidur ya. Iya, karena nanti akan mengganggu pencernaan sebenarnya. Kalau untuk kalori mau makan jam berapapun, asalkan sesuai dengan kebutuhan itu nggak akan membuat berat badan naik. Gitu. Jadi mau makan tengah malam, cuman nanti pengaruhnya di pencernaan. Iya, dan juga organ-organ yang lain ya. Iya, benar. Berarti harus dihitung dan diingat ya ternyata kalau misalnya mau makan malam 3 jam sebelum tidur. Ya, kalau misalnya Sobat ASN sering ketiduran setelah makan, coba ditahan dulu, ingat 3 jam. Karena organ tubuh kita juga butuh untuk memproses makanan tadi itu ya. Bukannya jadi gizi, malah jadi lemak atau bahkan hanya ampasnya doang kan sayang banget gitu kan. Nah ini untuk Sobat ASN yang sering laparan, kayak saya sebenarnya, ini sering banget craving gitu kan, kalau misalnya meskipun habis makan besar, ini selalu pingin nyemil. Bagaimana cara menahannya? Apakah harus diganti dengan buah saja atau mungkin ada cara lain?
Jadi kalau untuk mudah lapar ya ini ya, mudah lapar setelah makan itu kemungkinan lapar secara psikologis. Jadi kan lapar itu ada dua, lapar fisiologis sama lapar psikologis. Nah untuk lapar fisiologis itu biasanya dia bertahap sih, mestinya 2-4 jam setelah kita makan. Tapi kalau lapar psikologis itu dia cenderung meskipun setelah makan kita terus-terusan lapar gitu. Nah, caranya supaya ini kita kalau misalnya lapar, coba kita minum air putih. Oke, karena kadang tubuh itu tidak bisa mengenali dia haus atau lapar. Seperti itu. Terus bisa juga faktornya itu bisa juga karena bosen ya biasanya ya. Bosen, stres, seperti itu. Stres, pinginnya tubuhnya, atau kadang-kadang kalau kortisol lagi naik itu benar nggak sih? Itu bikin kita tuh craving makanan manis ya? Iya, karena memang kortisol itu memang meningkatkan nafsu makan sih. Jangan stres Sobat ASN. Tuh, kortisol naik ya kan, darah tinggi loh. Nggak cuma berat badan doang yang tinggi ya, tapi juga bisa bikin tensi naik. Jadi sebaiknya sih minum air putih aja, sediakan aja di mejanya Sobat ASN begitu ya, atau buah. Kemudian ini kalau saran dari saya untuk ini ya, mengganti makanan? Bukan mengganti makanan sih. Penuhi kebutuhan protein dan serat. Itu bikin tahan lapar ya? Iya. Oke, jadi proteinnya dibanyakin sama seratnya yang dibanyakin. Soalnya orang Indonesia itu kebanyakan kan makanannya karbo semua ya. Nasi goreng, nasinya seberapa. Proteinnya cuma berapa? Nah itu. Oke, dan gorengannya itu loh guys. Waduh, jangan dong Sobat ASN, kurangin aja. Buat nabung aja duitnya daripada buat jajan ya kan. Oke, dan sarapan yang penting nih. Kalau misalnya kita orang Indonesia itu biasanya sarapan harus makan nasi gitu ya. Kalau misalnya belum makan nasi, belum sarapan katanya. Tapi sebenarnya esensi dari sarapan yang sangat penting ini, makanan apa sih? Sebenarnya kalau untuk sarapan itu jangan hanya kenyangnya aja. Tapi kita juga harus melihat dari komposisi gizinya juga ya, dan kualitas makanannya. Jadi yang pertama tadi serat, kemudian protein, karena sarapan yang baik itu kan yang mendukung produktivitas kerja ya, produktivitas kerja. Kemudian kalau bisa sih juga menstabilkan gula darah supaya tadi nggak gampang lapar tadi ya. Baik. Jadi sarapan jangan hanya sama roti sama selai aja. Jadi kalau bisa ya ada proteinnya, telur, atau mungkin daging cincang, itu kan bisa yang juga nggak digoreng tapi bisa, ya dagingnya ya, yang dikukus. Ini ada satu pertanyaan mungkin out of topic. Sekarang ini banyak sekali makanan pengganti, ya kan, seperti serbuk susu seperti itu. Menurut pandangan dari seorang ahli gizi sendiri, ini bagaimana dalam menjaga berat badan maupun untuk menurunkan berat badan? Sebenarnya itu salah satu praktis juga ya, salah satu makanan yang praktis juga. Boleh dikonsumsi, tapi bukan sebelum atau setelah makan ya. Karena itu kalorinya hanya sekitar 200 kalori, itu mungkin cocok untuk selingan mungkin ya. Iya. Bukan meal replacement ya? Kalau meal replacement, kalau saya pernah baca komposisi gizi produknya, itu proteinnya hanya sekitar 7-10 gram. Gitu. Ternyata sekecil itu, sedangkan kebutuhan kita tidak sekecil itu ya. Iya, benar. Pingsan deh itu kalau makanya hari. sering lapar nggak kalau pusing sih. Karena itu kalorinya hanya sekitar 200 kalori. Baik. Tapi kalau misalnya itu ada yang menyarankan juga ya lebih baik itu diminum untuk pre-workout, itu mungkin nggak apa-apa kali ya? Masih nggak apa-apa. Tapi yang pasti sebelumnya makan dulu. Iya. Baik. Bisa nih ditiru ya caranya dan juga tipsnya. Makan dulu tetap makanan pokok, kemudian meal replacement tadi sebelum olahraga, atau mungkin untuk selingan, ya lebih cocok. Itu lebih cocok. Kalau untuk pengganti makan sepertinya kurang ya segitu kurang gizinya ya, kasihan juga nanti tetap aja bakal kelaparan gitu malah kan. nggak fokus nanti kerjanya. Iya betul, dan juga ternyata ada yang overclaim gitu, ternyata isinya banyakan gula ya kan daripada dari komposisi gizinya. Jadi dia yang di kemasan seberapa ternyata ada juga kan yang reels bikin konten itu ternyata pas diteliti, wow gulanya tinggi sekali. Iya, makanya itu yang bikin bersemangat dan berenergi, gizinya dikit tapi energinya tinggi gitu ya. Justru malah mudah ngantuk sih itu, karena glycemic indexnya kan tinggi tuh. Glycemic indexnya tinggi, gula darah cepat naik, tapi nanti turunnya juga cepat.
Oh, baik. Itu yang harus kita aware ya. Di sini Sobat ASN meskipun pingin banget nih untuk menurunkan berat badan seperti saya, but again, naturally proses itu yang lebih penting dan juga yang menjamin ya daripada yang instan ya. Kalau misalnya instan sih ya siapin duitnya juga, cuman ingat juga ada efek sampingnya ya. Oke, next untuk Sobat ASN, ini titipan pertanyaan juga sepertinya dari Sobat ASN yang menyaksikan nih. Untuk menurunkan berat badan, mana yang menjadi prioritas? Pola makankah? Atau olahragakah? Atau harus berjalan beriringan? Iya, jadi untuk penurunan berat badan itu sebenarnya prinsipnya adalah defisit kalori. Defisit kalori itu bisa dicapai dengan 3 cara. Menurunkan asupan, meningkatkan aktivitas, atau yang paling maksimal itu harus melakukan keduanya. Menurunkan gitu. meningkatkan aktivitas, iya. menurunkan meningkatkan aktivitas dan menurunkan asupan. Wah. Gitu. Tapi menurunkan asupan ini jangan sampai di bawahnya BMR ya, basal metabolic rate. Karena basal metabolic rate itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bernafas, untuk organ kita dalam posisi istirahat. Apalagi kita beraktivitas, berarti kan kebutuhan kita harusnya di atasnya BMR itu dong. Jadi meskipun Sobat ASN ini sering banget lebih banyak duduk begitu ya, dan tidak beraktivitas banyak di luar atau lapangan, jangan beranggapan bahwa makanannya harus di bawahnya BMR. Benar. Oke. Karena beberapa ini ya, influencer itu bukan beberapa, ada influencer yang dia itu menyarankan untuk diet kurang lebih 700 sampai 800 kalori. Sempat bikin buku juga ya. Meskipun sekarang orangnya sudah masuk di jalan ya. Iya. Benar. Betul. Akhirnya dia insaf juga ya. Kan? Itu low banget ya 700 800. Itu sangat rendah sekali. Apalagi dilakukan jangka panjang. Itu bisa pertama yang jangka pendek mungkin menurunkan massa otot. Itu nanti metabolismenya juga pasti akan turun. Gitu. Dan itu bisa mengarah ke penyakit psikologis juga nggak sih, kayak anoreksia gitu? Bisa jadi, tapi ya bisa iya, bisa enggak sih kalau yang itu. Oke, baik. Nah, ini normalnya untuk usia 30 sampai 40 nih BMR itu berapa ya? Berapa ini kalori? Sebenarnya kalau untuk BMR itu tergantung berat badan, tinggi badan, dan jadi masing-masing orang itu beda-beda. Masing-masing orang beda-beda. Apalagi tergantung aktivitas yang dilakukan juga ya. Oke, so kalau misalnya kita memberikan saran kepada Sobat ASN, again harus dilihat dulu nih BMR-nya berapa. Karena tinggi badan setiap orang berbeda, kemudian aktivitasnya juga berbeda ya. Oke, memang harus punya spesialis ahli gizi sendiri nih kalau misalnya memang mau serius ya untuk menurunkan berat badan atau menyeimbangkan berat badan nih. Atau mungkin bisa pakai yang TDEE kalkulator itu. Itu harus teliti ya. Iya. Oke, dan effort memang ya, nggak bisa langsung udah ada makanan langsung makan gitu, kayak nggak bisa deh, kayak harus ngitung dulu harus ya. tracking memang. Oke, ya harus diniatkan sih di sela-sela kesibukan ya Sobat ASN ya. Dan kalau misalnya tadi kita bertanya bagaimana menurunkan berat badan secara baik dan benar, sudah kita jawab. Bagaimana nih mungkin di sini Sobat ASN yang sudah terjebak dengan diet ekstrim? Apa yang harus dilakukan nih? Terjebak di diet ekstrim. Diet ekstrim ini yang beneran nggak mau makan nasi banget, terus di bawah BMR-nya dia, kemudian juga minum obat-obatan yang sebenarnya memicu jantung juga ya kan, obat diet itu yang bikin jantung berdebar itu. Nah itu kalau misalnya ada yang terjebak dalam hal seperti itu, apa dulu yang harus dilakukan? Coba kita perbaiki metabolismenya dulu ya, dengan cara tadi kita hitung kalori maintenance-nya seberapa, kemudian coba kita latih juga kayak olahraga. Dan olahraga itu ada 2 macam ya, aerob dan anaerob. Aerob itu yang seperti kardio, itu bisa untuk membakar kalori, apalagi kalau dilakukan pada detak jantung zona 2. Gitu. Kemudian harus untuk meningkatkan metabolisme itu salah satunya dengan meningkatkan massa otot. Meningkatkan massa otot itu dengan cara mungkin kalau sekarang cara gampangnya tuh latihan beban, gitu. Jadi harus seluruh bagian tubuh ya. Jadi jangan cuman misalkan pengen cuman angkat beban, angkat beban di lengan aja, jangan jadi semuanya. Kaki ya. Jangan cuma satu bagian tubuh aja ya. Kalau bisa seluruh badannya. Nah ini buat yang sudah terjebak dalam diet ekstrim, ayo bisa mulai kok memperbaiki diri gitu kan, dengan hal-hal yang dilakukan setiap hari dan bisa mengambil waktu juga, karena Sobat ASN pasti Sabtu Minggu libur dong, bisa buat olahraga.
Nah, stres itu bisa nggak sih memicu kenaikan berat badan? Ini mitos atau fakta sebenarnya, Mbak Arina? Fakta, karena sudah dibuktikan dengan penelitian ya. Oke. Iya. Jadi untuk stres itu memang dia kan meningkatkan hormon kortisol, di mana hormon kortisol itu bisa ini ya, meningkatkan nafsu makan. Kemudian efeknya itu bisa juga ke gula darah juga, jadi gula darah meningkat. Kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa stres ini atau hormon kortisol itu berpengaruh terhadap peningkatan visceral fat. Visceral fat itu lemak yang ada di lemak perut ya, itu yang ada di sekitar organ, dan itu agak berbahaya kalau terlalu tinggi. Baik. Yang terutama untuk yang sudah obes ini ya. Iya, benar. Baik. Nah, ini kalau misalnya ada beberapa sobat ASN yang mungkin sudah lama bertahun-tahun, terutama yang sudah berusia 40-an ke atas, yang terjebak dalam obesitas, apa dulu yang harus dilakukan ya untuk menjaga kesehatan? Harus berkonsultasikah dengan dokter dulu, atau olahraga dulu baru konsul, atau bagaimana nih, Mbak? Bisa coba mulai pola makan tadi ya, pola makan sehat, kemudian coba kalau misalkan belum bisa olahraga, mungkin kalau misalkan orang yang nggak pernah olahraga sama sekali, untuk jalan kaki aja yang agak jauh aja udah sakit ya kakinya capek, ya. Lututnya gitu. Apalagi disuruh nge-gym pasti nggak mau. Iya, betul. Coba nanti ini aja kayak daripada pakai lift, mungkin bisa coba pilih tangga. Terus sekarang tuh kan pada pakai jam itu ya, itu bisa juga pakai itu. Untuk tracking. Coba tracking berapa langkah sehari seperti itu, paling tidak nanti ya sekitar 6.000 sampai 10.000 ya. Paling tidak. Jadi memang harus banyak bergerak. Iya. Saya tahu mungkin di sini sobat ASN merasa tidak ada pilihan dengan pekerjaan yang dilakukan karena harus ada di belakang meja begitu ya, melayani masyarakat. Namun tidak ada salahnya juga untuk melakukan hal ini di akhir pekan, seperti jalan-jalan tadi dan berolahraga. Terakhir nih Mbak Arina, pesan dari Mbak Arina sebagai ahli gizi dari Rumah Sakit Dr. Sutomo kepada ASN untuk menjaga berat badan ideal tanpa menyiksa diri dan tidak kehilangan semangat. Apa nih Mbak? Iya, jadi terapkan tadi untuk kalorinya harus sesuai dengan kebutuhan gizi ya. Kemudian tingkatkan aktivitas fisik. Kemudian ini, pokoknya jaga supaya harus memantau juga ya berat badan kita seberapa. Terus kalau bisa juga periksa itu pakai BAE, jadi body analyzer, jadi bisa tahu kan progresnya seberapa. Misalkan berat badan nggak turun, tapi ternyata masa ototnya jadi dan masa lemaknya turun, seperti itu. Supaya lebih pasti, karena ada beberapa orang yang kayak, kok berat badanku tetap segini, tapi aku kelihatan lebih lebih kecil. Bajunya ternyata kelihatan lebih longgar, seperti itu. Baik, itu bisa diperiksakan juga kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo di bagian apa ya? Untuk alatnya sebenarnya ada di Geraha Amerta ada sih. Tapi nanti misal kita sering ngadain pemeriksaan itu kalau ada pameran. Itu juga ada pemeriksaan gratisnya ya. Terakhir saya penasaran dengan apa yang dibawa. Ini apa nih, bisa ditunjukkan sama Sobat ASN? Nah, ini ada isi piringku ya. Coba, mana bener ya sih? Ya. Jadi ini isi piringku, kemudian ini sepertiga bagiannya itu kita isi dengan, ini ibaratnya piring kita nih. Kemudian ini ada makanan pokok. Makanan pokok tuh apa aja? Ada nasi merah mungkin, nasi putih, roti, seperti itu. Sepertiganya diisi itu. Kemudian sepertiganya adalah sayuran. Kemudian ini ada sepertiga dibagi dua lagi. Ini ada lauk pauk, itu yang protein tadi. Telur, ikan ya. Telur, ikan, daging. Kemudian tempe, tahu. Kalau yang vegetarian ya. Kemudian yang ini yang setengah terakhirnya ini adalah buah-buahan, seperti itu. Pilih buah-buahan yang glycemic index-nya rendah. Contohnya? Contohnya seperti pepaya, apel, kemudian jambu air. Itu ternyata glikemiknya rendah ya? Iya. Hindari yang glycemic index-nya terlalu tinggi seperti durian. Padahal enak sekali ya. Itu nggak cukup satu. Tapi ternyata glikemiknya sangat tinggi sekali ya. Iya, benar. Kalau mangga dan pepaya ini katanya memiliki lemak baik, apakah benar? Mangga dan mungkin alpukat ya. Iya.
Kalau alpukat memang dia iya emang isinya lemak baik sih. Oke. Itu bagus untuk menormalkan kadar kolesterol juga. Oke, bisa Iya. jadi salah satu pilihan alternatif Iya. buah yang bisa dikonsumsi ya. Baik, sudah ditunjukkan isi piringku sekali makan, dan sekarang ini for your information Sobat ASN, di marketplace ini banyak sekali menjual piring yang sudah ada pembagian menu-menunya gitu. Jadi ada yang khusus untuk karbo, kemudian sepertiganya ini untuk protein, dan ini sangat murah sekali. Jadi bisa nih salah satu equipment yang dibeli lah untuk bisa menambah kesadaran diri kita untuk menjaga berat badan atau yang ingin menurunkan berat badan. Terima kasih banyak loh Mbak Arina sudah hadir di sela-sela kesibukannya hari ini. Dan tentu saja pada siang hari ini Sobat ASN kita sudah harus akhiri perjumpaan dalam tema yang luar biasa sekali, manajemen berat badan. Bagaimana caranya kita supaya menghindari cemilan. Sebenarnya tidak perlu dihindari, cuman dikurangi dan dijaga saja begitu ya. Benar. Oke, semoga saja Sobat ASN sehat selalu dan bisa menjaga pola badan, pola makan yang lebih baik lagi. Dimana hari ini kita sudah kehadiran Ibu Arina Sabila Rohmani SGZ iFofit. Terima kasih banyak kehadirannya. Program ASN Sehat dan Bugar dipersembahkan oleh Korpu SDGs BPSDM Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Salam sehat, salam bugar bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.